Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah kita kembali bertemu dalam majelis ilmu dalam pembahasan usul fikih bersama saya Wakarim Abdurrahim di kanal Ngaji Online. Sebelumnya kita sudah membahas tentang ta'riful khas wa takhsis, ya. Batasan atau definisi lafaz khas dan takhsis atau pengkhususan. Insya Allah kita akan lanjutkan pada aqsamul mukhassis, macam-macam mukhassis, ya. Mukhassis adalah pengkhusus dari lafaz am, maka bisa juga disebut macam-macam takhsis. Baiklah, sebelum kita lanjutkan, mari kita bersolawat dan berdoa. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa kullu mujahidin fisabilillah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa waqifna lil 'amali bima fahamtana. Oke, sebelumnya kita sudah membahas al-khas wa takhsis ini tentang ta'riful khas wa takhsis. Ya, kita akan melanjutkan pada aqsamul mukhassis. Jadi pembagian mukhassis. Mukhassis itu ada dua, ada mukhassis mutasil, ada mukhassis munfasil. Mukhassis mutasil adalah redaksi dalam Quran maupun dalam hadis yang memiliki pentaksis atau pengkhusus dari lafaz am yang bersambung dalam satu kalimat, ya. Sementara mukhassis munfasil adalah redaksi dalam Quran maupun hadis yang memiliki pentaksis dari lafaz am tetapi tidak bersambung dalam satu kalimat. Jadi perbedaannya, kalau mutasil itu mukhassisnya, ya, bersambung dalam satu kalimat. Kalau munfasil itu mukhassis atau pentaksis dari lafaz amnya tidak bersambung dalam satu kalimat, ya. Kemudian mukhassis mutasil juga terbagi kepada 6. Ada mukhassis atau pentaksis dari lafaz am itu dengan yang pertama dengan al-istisna mutasil, pengecualian yang bersambung. Kemudian asyartu dengan syarat, as-sifat dengan sifat, al-goyah dengan goyah dengan tujuan, badal ba'di dengan badal ba'di, dan dengan hal. Sementara mukhassis munfasil itu ada takhsisul kitab bil kitab. Kemudian yang kedua takhsisul kitab bisunah, ada takhsisus sunnah bil kitab, takhsisus sunnah bisunah, takhsisul bil akli, takhsisul bil hissi, dan takhsisul bisyak. Insya Allah dalam pertemuan kita kali ini kita akan berfokus pada pembahasan aqsamul mukhassis, ya, terutama dua pembahasan, yaitu berkaitan dengan mukhassis atau pentaksis dari lafaz am dengan istisna, dan mukhassis pentaksis dari lafaz am dengan syarat. Fidin rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan. Jadi tadi kita sudah membahas aqsamul mukhassis, pembagian mukhassis. Ada yang mukhassis mutasil, ada mukhassis yang bersambung dalam satu kalimat, ada mukhassis munfasil, mukhassis yang tidak bersambung dalam satu kalimat atau berpisah, ya. Ikhwan fillah rahimakumullah, kali ini kita akan melihat macam-macam mukhassis mutasil. Jadi macam-macam mukhassis yang bersambung dalam satu kalimat. Yang pertama yang akan kita bahas sebagai mukhasisnya adalah al-istisna. Jadi
tahsis penghususan bil istisna'i mutasil dengan istisna yang bersambung. Istisna itu kalau dalam bahasa Indonesia adalah pengecualian. Jadi lafaz yang mengecualikan. Kira-kira begitu. Ini kita ambil contoh. Misalnya dalam surat Al-Asr, surat ke-103 ayat 1 sampai 3. Allah berfirman dalam ayat ini, wal asri innal insana lafi khusrin. Ya. Demi waktu sesungguhnya manusia itu ada dalam kerugian. Nah, ihwafidin rahimakumullah, al-insan ini termasuk lafaz umum. Jadi, kita harus mengartikan, kita harus memberi pengertian bahwa seluruh manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kata Allah. Illa kecuali. Jadi ini termasuk instrumen pentahsis atau disebut mukhassis. Jadi yang menjadi muhassisnya adalah illa. Ya, jadi ini instrumen yang menjadi pentahsis. Ya, illa itu termasuk istisna atau harful istisna, instrumen istisna, ya, yang mengecualikan. Kecuali, ya, alladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang tidak akan merugi adalah orang-orang yang beriman, yang beramal soleh dan saling menasihati dengan al-haq dan saling menasihati dengan kesabaran. Jadi dengan pentahsis di sini, dengan ada mukhassis illa atau istisna, maka Allah keluarkan mustasna. Yang jadi mustasnanya adalah alladzina amanu wa amilus sholihat dan seterusnya. Jadi ini adalah mustasna. Yang dikecualikannya atau mustasna minhunya adalah al-insan. Jadi ini dikecualikan dari al-insan yang akan mendapatkan kerugian. Ya, berarti ini akan mendapatkan sebaliknya keberuntungan, ya. Atau inilah yang dikeluarkan oleh Allah dari lingkaran kerugian. Dan lingkaran seluruh manusia yang akan mendapatkan kerugian. Selanjutnya, ikhwan fillah rahimakumullah, kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 173. Allah berfirman, mungkin sebelumnya ayat ini adalah potongan dari ayat sebelumnya, yaitu innama haroma alaikumul maitata wadama walahmal khinjir wa ma uhilla li ghairillah. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai al-maitah. Yang dimaksud bangkai adalah yang mati tidak disembelih berdasarkan syariat. Ya, jadi yang pertama kita sebut Allah mengharamkan bangkai, kemudian darah, daging babi, dan binatang yang disembelih dengan disebut nama selain Allah. Jadi ada 4 yang diharamkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 173. Kemudian Allah melanjutkan, pamanit turo, maka barang siapa yang ituro, yang berada dalam keterpaksaan atau kedaruratan, yes, berat. Ini termasuk lafaz umum. Jadi man dalam ayat ini adalah lafaz umum. Siapapun orang. Berarti umum ini, lafaz am, lafaz umum. Siapapun orang dalam keadaan darurat. Jadi Allah haramkan 4 hal yang tadi untuk dimakan, ya, termasuk dalam keadaan darurat, sebenarnya begitu. Ghairo bagin wala adin, yang dia tidak menginginkan kedaruratan itu terjadi, wala adin, dan dia tidak melampaui batas, fala ismalahi, maka tidak ada dosa baginya. Innallaha ghafurur rahim, karena sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, dalam kalimat ini, dalam redaksi nas Al-Qur'an ini yang ya surat Al-Baqarah 173, di sini ada instrumen yang mentahsis. Instrumen yang mentahsisnya itu adalah ghairo. Ghairo itu artinya ini adalah termasuk harful istisna atau huruf istisna. Jadi yang dikeluarkan dari keharaman memakannya akan menjadi dosa itu adalah
yang darurat dengan kedaruratan yang tidak diinginkan, dan tidak melampaui batas. Jadi konstruksinya begini, seluruh makanan yang 4 tadi, bangkai, darah, daging babi, dan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, itu haram dalam seluruh kondisi, baik kondisi biasa maupun dalam kondisi darurat. Itu sebenarnya haram, kecuali kalau kedaruratannya tidak diinginkan oleh dia dan kedaruratannya tidak melampaui batas. Contoh ya, seseorang yang berjalan sampai dia di gurun pasir misalnya, dan sampai dia dalam kondisi lapar dan tidak ada makanan lain kecuali di hadapannya hanya ada babi misalnya. Ini mah kita ambil percontohan saja. Nah, pada dasar hukumnya babi itu haram. Dalam kondisi apa diharamkan? Dalam kondisi biasa maupun kondisi darurat. Ya, darurat itu adalah sudah tidak ada yang lain kecuali dengan itu, dan kalau itu tidak, misalnya dengan daging babi, hanya ada daging babi, dan jika daging babi tidak dimakan akan mengakibatkan mati atau celaka. Ya. Jadi itu kondisi darurat. Dalam kondisi darurat pun tetap Allah mengharamkan. Jadi haramnya 4 makanan tadi, dan jika dimakan akan menjadi dosa, itu dalam kondisi yang biasa maupun dalam kondisi darurat. Kecuali kalau daruratnya itu tidak diinginkan. Jadi kedaruratannya tidak disengaja, kedaruratannya tidak direncanakan untuk berada dalam kondisi darurat seperti itu. Ya. Ghairu bagin, tidak diinginkan, wa ghairu adin, dan tidak melampaui batas. Tidak melampaui batas itu tidak begini kalau orang Sunda mah, tidak mak ya, mumpung dihalalkan teu dosa cenah orang dimakan sebanyak-banyaknya gitu ya. Kemudian apalagi kemudian dibekal untuk nanti. Ya ini kan mumpung dihalalkan karena dalam kondisi darurat. Nah, itu yang disebut adin. Maka kalau adin, kalau melampaui batas, ya itu termasuk haram, masih tetap menjadi haram. Ya, dan kalau dimakan adalah dosa. Jadi yang tidak haram dan tidak masuk kepada kategori dosa adalah apabila memakan makanan yang haram dalam kondisi darurat yang tidak disengaja, kedaruratannya itu terjadi dan tidak melampaui batas. Ya. Selanjutnya, misalnya dalam hadis Bukhari, ya, Rasulullah SAW bersabda, salasun man kunapihi wajadah halawatul iman. 3 perkara yang jika 3 perkara itu ada pada seseorang, maka dia akan mendapatkan manisnya keimanan. Ya, jadi kata Rasul ada 3 hal yang jika 3 hal itu berkumpul dalam diri seseorang, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Apa saja yang ketiga perkara itu? Yang pertama, ayakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia mencintai Allah dan Rasulnya di atas segalanya, di atas selain pada keduanya. Ya, ini tidak dikasih merah, tetapi di dalam kalimat ini ada instrumen pentahsis, yaitu siwa. Nah, siwa ini termasuk huruf istisna, ya, yang mengecualikan. Mengecualikan dari apa? Siwa dari apa? Siwa dari ma. Ma ini lafaz umum. Jadi min ma dari apapun atau dari siapapun. Siwa huma selain dari keduanya, selain dari Allah dan Rasul. Kira-kira begitu. Maka diartikan atau diterjemahkan artinya itu adalah barang siapa yang mencintai Allah dan Rasulnya, barang siapa yang lebih mencintai Allah dan Rasulnya dari selain keduanya. Yang kedua, wa yuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah, dan dia tidak mencintai seseorang, ya, kecuali karena Allah. Ya. Di sini pun ada instrumen pentahsis, yaitu ila. Ila itu termasuk instrumen pentahsis atau harful istisna, ya. Ila ini termasuk mukhassis,
bil istisna dengan istisna pengecualian. Ya. La yuhibbuhu, dia tidak mencintai hu. Hu ini adalah domir yang kembali kepada al-mar'a. Dia tidak mencintai seorang pun. Kira-kira begitu. Karena ini lafaznya lafaz umum. Dia tidak mencintai seorang pun illa lillah. Nah, ini kemudian ada pentahsis kecuali karena Allah, kan gitu. Kecuali hu yang dicintainya atau seseorang yang dicintainya itu karena Allah mencintainya. Maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Kira-kira begitu, ya. Huruf mutasil atau hukum tahsis bil istisnai mutasil. Wa ayakrahu ayukdafa wa ayakrahu ayauda fil kufri kama yakrahu ayukdafa finnar. Dan dia membenci kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci untuk dicampakkan ke dalam neraka. Demikian ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau tidak dipahami tinggal diulang lagi videonya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Selanjutnya kita memahami dulu ta'rif istisna atau definisi istisna. Istisna itu adalah ikhrajun, mengeluarkan. Apa yang dikeluarkan? Apapun atau siapapun yang dikeluarkan. Laulahu, yang kalau tidak dikeluarkan, la dakhala fil kalam, maka dia masuk kepada keumuman redaksi, ya. Keumuman kalimat. Contoh begini. Kembali surat Al-Asr, ya. Dalam surat Al-Asr ini ada mustasna minhu, ada mustasna, ada huruf istisna. Ya. Mustasna minhunya adalah ini. Al-insan, manusia, semua manusia ada dalam kerugian. Ini mustasna minhu. Illa, kecuali. Nah, baru kemudian dengan pentahsis di sini, illa, kecuali, ini huruf istisna. Dan ini termasuk muhosis, instrumen yang mentahsis. Aladina amanu dan seterusnya. Aladina amanu ini termasuk mustasna. Ya, jadi kalau saya sebutkan begini, ikhraju ma, mengeluarkan, mustasna lah gitu kira-kira. Malaulahu, yang kalau si mustasna ini tidak dikeluarkan, maka dia termasuk mustasna minhu, termasuk kepada keumuman lafaz ini. Jadi dengan adanya tahsis dikeluarkanlah aladina amanu wa amilus sholihat, dikeluarkan dari lapi husrin, dari insan lapi husrin, dari lingkaran orang-orang yang akan menderita kerugian. Jadi kalau begitu maka aladina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, karena sudah dikeluarkan oleh Allah dari lingkaran kerugian, maka dia akan masuk pada lingkaran keberuntungan. Kira-kira begitu gambarannya. Selanjutnya syarat istisna dalam bahasa Arab. Syarat istisna yang pertama, istisna itu harus bersambung, maka disebut al-istisna muttasil, istisna yang bersambung. Karena memang syaratnya harus bersambung. Ya, misalnya begini. Contoh perkataan seseorang, ja'al qadatu, datang para pemimpin. Titik sampai situ. Ya, maka yang dimaksud di sini adalah seluruh para pemimpin. Seluruh para pimpinan misalnya ini telah datang. Karena ini lafaznya umum, ya. Kemudian di satu hari dia mengatakan illa khalidan, kecuali Khalid. Kalau di sini pengertiannya seluruh para pemimpin datang, ya. Kalau di lain hari dia mengatakan illa khalidan, kecuali pemimpin yang bernama Khalid. Nah, jadi ini tahsis istisna ini istisna yang tidak sah secara bahasa Arab, ya. Insya Allah di dalam Quran, di dalam hadis Rasulullah tidak ada yang seperti demikian. Kemudian yang kedua, istisnanya tidak mencakup keseluruhan. Tadi mustasnanya tidak mencakup keseluruhan mustasna minhu. Contoh yang tidak sah, ya. Indi asrata darohim, aku memiliki 10 dirham. Illa asrata darohim, perhatikan, kecuali 10 dirham. Ya, ini tidak sah. Penjelasannya,
Asrota darohim ini adalah mustasna minhu. Asrota darohim yang kedua ini adalah mustasna. Jadi ini yang dikecualikan, ini pengecualian. Ya. Kemudian adat atau instrumen pengecualiannya adalah ila. Nah, ini tidak sah karena apa? Karena mustasnanya mencakup keseluruhan mustasna minhu. Kalau secara bahasa Indonesia begini, saya punya 10 dirham kecuali 10 dirham. Kan tidak dipahami. Tidak akan kita bisa pahami ya. Ini contoh. Berikutnya istisna yang dibolehkan. Mustasna boleh berbeda jenis dengan mustasna minhu. Contoh dalam surat Al-Baqarah ayat 34. Wa idh qulna lil malaikati usjudu li adama fasajadu ila iblis. Ketika Allah memerintahkan kepada seluruh malaikat, sujudlah kepada Adam, maka mereka semua bersujud kecuali iblis ya. Jadi yang menjadi mustasna minhunya adalah al-malaikat. Ya, yang menjadi mustasnanya adalah iblis. Adapun instrumen istisnanya adalah ila. Ya, jadi nah, sekarang antara iblis dengan malaikat ini berbeda jenis dan ini dibolehkan. Ya, contohnya dalam Al-Qur'an begini. Jadi malaikat dengan iblis itu berbeda. Ya, jadi kalau mustasna minhunya berbeda dengan mustasna ini dibolehkan. Selanjutnya kita melihat instrumen istisna. Jadi istisna itu bukan hanya dengan ila saja ya. Bukan hanya dengan ila, bisa suwa, bisa siwa, bisa sawaun, bisa khola, bisa ada, bisa hasya ya. Ini nanti dipelajari dalam ilmu nahwu ya. Baiklah ikhwan fillah rahimakumullah, kita masuk pada bahasan kaidah-kaidah istisna yang menjadi mukhassis atau tahsis bil istisna mutasil. Kaidah yang pertama adalah al-istisna'u al-mutasilu minal muhassisat. Istisna mutasil adalah bagian dari al-mukhassis, bagian dari pentahsis. Jadi setiap ada istisna yang bersambung dalam satu kalimat, maka itu adalah mukhassisat atau pentahsis. Ini kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, al-istisna minal isbat nafyun. Istisna dari isbat, dari penetapan adalah penafian. Kita ambil contoh. Ya, tadi surat Al-Asr ayat 1-3. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu seluruhnya benar-benar berada dalam kerugian. Ini adalah isbat. Ya, tidak ada nafi di sini. Nafi itu adalah penegasian, penolakan. Ini tidak ada penolakan. Kalimatnya tidak ada penolakan. Ini kalimat yang menetapkan, ya. Innal insana lafi khusrin. Seluruh manusia benar-benar ada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling menasihati dengan al-haq dan saling menasihati dengan kesabaran. Jadi kembali pada kaidah al-istisna minal isbat nafyun. Jadi yang menjadi mustasnanya adalah alladzina amanu wa amilus shalihat dan seterusnya. Nah, mustasna ini bersifat nafi, meniadakan. Jadi sebelumnya kan memastikan, menetapkan bahwa seluruh manusia ditetapkan berada dalam kerugian. Kecuali yang tidak rugi adalah orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling menasihati dengan hak dan saling menasihati dengan kesabaran. Kira-kira begitu ya, al-istisna minal isbat nafyun. Istisna dari isbat adalah nafi. Contoh lain. Ini terdapat dalam surat Al-Anfal ayat ke-15 dan ke-16. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza laqitumul ladzina kafaru zahfan, jika kalian bertemu dalam peperangan dengan orang-orang kafir yang sedang menyerangmu, fala tuwalluhumul adbar, maka janganlah kamu membelakangi mereka atau mundur. Jadi Allah
berfirman bahwa orang-orang yang beriman jika sudah berada dalam pertemuan dan bertemu dengan orang kafir, maka diharamkan untuk mundur dari pertempuran, mundur dari peperangan, ya, jika sudah bertemu dalam satu pertempuran. Kemudian di ayat berikutnya ini ancaman wa may yuwallihim yauma idin duburo, barang siapa yang membelakangi mereka atau mundur pada waktu itu, berarti ini sebaliknya. Kalau dia mundur maka dia akan mendapatkan kecelakaan atau haram dan mendapatkan neraka. Ila mutaharifan likitalin, kecuali kalau mundurnya itu adalah mutaharifan likitalin, berbelok atau mundur karena siasat perang, ya, karena siasat perang, bukan mundur tidak ingin berperang, tapi mundur karena siasat perang. Au mutahayyizan ila fi'atin, atau mundur karena hendak menggabungkan dengan pasukan lain, ya, dengan pasukan lain. Faqad ba'a bi ghadabi minallah, maka barang siapa yang mundur dari pertempuran akan mendapatkan kebencian dari Allah, wa ma'wahu jahannam, maka tempat tinggalnya adalah neraka jahanam. Wa bi'sal masir, itulah seburuk-buruknya tempat mereka kembali. Jadi dalam ayat ini kita perhatikan ada istisna, ya, ada pengecualian, ya, ilah di sini, ya, ada ilah. Ada ilah ini adalah termasuk instrumen yang mentahsis dari apa? Mentahsis dari dari mereka yang pada hari pertempuran memundurkan diri, ya. Allah mengatakan bahwa barang siapa yang memundurkan diri atau mundur dari pertempuran setelah bertemu dengan pasukan musuh, pasukan orang kafir, maka dia akan mendapatkan kebencian dari Allah dan tempatnya di dalam neraka, serta neraka itu sebagai seburuk-buruknya tempat kembali. Jadi intinya bahwa haram untuk mundur dari pertempuran, kecuali mereka yang mundur dari pertempuran itu dalam rangka mutaharifan likitalin, sebagai siasat perang, ya, au mutahizan ila fi'atin, atau karena hendak bergabung dengan pasukan lain, kira-kira begitu. Jadi kalau mundur karena takut, mundur karena takut, maka itu termasuk yuwalihimul adbar, ya, termasuk mundur dari pertempuran, dan itu diharamkan. Kecuali berarti ini oleh Allah dikecualikan atau dikeluarkan dari lingkaran yang dinyatakan oleh Allah sebagai yang akan mendapatkan kebencian, akan mendapatkan neraka jahanam, yaitu orang yang mundur karena untuk siasat dan karena untuk bergabung dengan pasukan yang lain. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, ayat ini adalah wa may yuwallihimul adbar, ini adalah isbat, penetapan. Tidak ada lafaz yang menafikan, tidak ada lafaz yang menolak, ada menafikan, meniadakan. Wa may yuwallihimul adbar, barang siapa yang mundur ke belakang, kecuali kalau mundurnya karena siasat perang atau mundurnya karena hendak bergabung dengan pasukan lain, maka istisna minal isbat nafyun, ya, istisna minal isbat nafyun. Jadi Allah menetapkan bahwa siapa yang mundur dia akan mendapatkan kebencian dari Allah, akan mendapatkan neraka jahanam, kecuali, jadi yang tidak menafikan berarti, ya, yang tidak akan mendapatkan, yang mundur dari pertempuran tapi tidak mendapatkan kebencian dan neraka jahanam adalah yang mundurnya karena siasat pertempuran atau karena hendak bergabung dengan pasukan yang lebih besar. Berikutnya, ikhwan fillah rahimakumullah, sebaliknya al istisna minan nafi, istisna dari penafian adalah isbat. Jadi ini sebaliknya dari al istisna minal isbatu nafyun. Contohnya misalnya dalam surat Al-Bayyinah ayat ke-5, wa ma umiru, dan tidak diperintah, mereka tidak diperintah,
Ma ini adalah menafikan, tidak diperintah, berarti tidak ada perintah bagi mereka. Illa liya'budullaha mukhlishina lahudina hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuna zakat wa dzalika dinul qayyimah. Kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mukhlis, memurnikan ketaatan, lurus, wa yuqimus salat, dan menegakkan salat, mengeluarkan zakat, itulah din yang qayyim. Jadi dalam ayat ini ada penafian, jadi mustasna minhunya dengan penafian, dan tidak diperintah kecuali mereka tidak diperintah kecuali agar mereka beribadah kepada Allah. Ya, jadi ini adalah isbat, ini adalah isbatun minan nafi, jadi isbat dari penafian. Ya. Selanjutnya, misalnya ayat Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 269, yu'til hikmah, Allah memberikan hikmah mayyasha pada siapapun yang Allah kehendaki, ya. Faqad utiya khairan katsiran, maka siapapun yang mendapatkan hikmah, dia akan mendapatkan kebaikan yang besar. Wa may yadzakkaru, dan tidak ada seorang pun yang bisa mengambil pelajaran illa ulul albab, kecuali ulul albab, kecuali orang yang ulul albab. Jadi dalam ayat ini surat Al-Baqarah 269 ini lafaz umumnya adalah ma, dan wa ma yadzakkaru, dan tidak ada, lafaz umumnya adalah domir dari huwa di sini, ya. Nah, mustasna minhunya dengan penafian, dan tidak. Nah, ini kalimat penafian, ada penidaan, dan tidak ada yang seorang pun yang bisa mengambil pelajaran. Ini domirnya menjadi domir huwa dalam kalimat yadzakaru ini menjadi lafaz umum, ya, lafaz am, ya. Kemudian ditaksis ila ulul albab, berarti ini adalah setelah penafian, berarti ini isbat, berarti hanya ulul albab, gitu kira-kira. Isbat kan, menetapkan hanya ulul albab yang akan bisa mengambil pelajaran. Selain ulul albab tidak akan ada yang bisa mengambil pelajaran. Selanjutnya, misalnya contoh lain dalam surat Al-Maidah ayat 3. Hurimat alaikumul maitata. Hurimat alaikumul maitatu. Diharamkan bagimu memakan bangkai, wadamu, darah, walahmul hinzir, dan juga daging babi, wama uhilla lighorillah, dan yang disembelih 3 karena Allah. Walmun khaniqatu, termasuk bangkai atau al-maitah adalah al-munkhaniqah, yang mati bukan disembelih tapi mati tercekik, ya. Al-munkhaniqah. Wal mauqudatu, yang mati karena terpukul. Wal mutaradiyatu, yang mati karena ditanduk. Wanatihatu, yang mati karena diterkam binatang buas. Wama akala sabu'u, dan yang wanatihatu, dan yang diterkam binatang buas. Jadi saya ulangi, walmun khaniqatu, yang tercekik, wal mauqudatu, yang terpukul, wal mutaradiyatu, yang terjatuh, wanatihatu, yang tertanduk oleh binatang lain, wama akala subuh, dan yang dimakan oleh binatang buas. Illa madzakaitum, kecuali yang tadi, ya. Yang tadi itu yang al-munkhaniqatu, al-mauqudatu, al-mutaradiyatu, wanatihatu, wa ma'akal sabu. Illa madzakaitum, kecuali kalau kamu sempat menyembelihnya. Maka kalau sempat menyembelihnya ini keluar dari al-maitah, ya. Jadi di sini illa ini adalah instrumen pentahsis dengan istisna. Jadi ini huruf istisna, kecuali. Jadi ini madzakaitum, kecuali yang disembelih. Maka yang disembelih, yang sempat disembelih ini keluar dari keumuman al-munkhaniqatu. Jadi apabila ada hewan yang tercekik, terpukul, terjatuh, ditanduk, diterkam binatang buas, tetapi sempat, ya, kamu sembelih, maka ini keluar dari lingkaran al-maitah, lingkaran yang disebut dengan
al-maitah atau bangkai ya. Ini contoh-contoh dari al-istisna minal isbatu, al-istisna minan nafi isbat. Ikhwah fiddin rahimakumullah. Selanjutnya, kaidah selanjutnya adalah al-istisna ba'da jumalil muta'atifati yaudu ilal jami. Istisna, pengecualian ba'da jumalil muta'atifati, setelah jumlah yang disambung dengan huruf athof, yaudu ilal jami, maka dia akan kembali kepada keseluruhan. Jadi istisnanya mencakup keseluruhan. Kita ambil contoh saja. Kita lihat Quran surat Al-Furqan surat ke-25 ayat 68 sampai 70. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, dan orang-orang yang tidak menyembah ya, tidak menyembah ilah lain beserta menyembah Allah atau musyrik ya. Wala yaqtulun nafsallati haramallahu illa bil haq, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan al-haq. Wala yaznun, dan orang-orang yang tidak berzina. Wa may yaf'al dzalika, dan barang siapa yang berbuat seperti itu, artinya berbuat sebaliknya, musyrik kepada Allah, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah tanpa alasan yang benar. Wala yaznuna, dan dia berzina. Barang siapa yang melakukan hal itu, yalqa asaman, maka dia akan mendapatkan balasan dari dosanya. Yudhaif lahul adzabu ya, yakni akan dilipatkan azabnya yaumal kiamati, pada hari kiamat. Wa yakhlud fihi, dan dia akan menjadi kekal di dalamnya, muhanan, di dalam kondisi yang terhina. Illa, kecuali mantaba, orang yang bertobat, wa amina, dan orang itu beriman kepada Allah, wa amila amalan solihan, dan dia beramal soleh, faulaika yubadilullah, maka orang-orang yang seperti itu akan digantikan oleh Allah sayyi'atuhum, kejelekan mereka itu hasanat, dengan kebaikan. Wa kanallahu, dan Allah itu ghafurur rahim, maha pengampun lagi maha penyayang. Perhatikan ya. Jadi dalam ayat ini kita lihat ada jumlah muta'atifatin, ada jumali muta'atifatin, ada jumlah yang disambung dengan huruf athof ya, yaitu la yad'una ma'allahi ilahan akhar, wa, nah ini huruf athof, wa, dan la yaqtuluna nafsa, wa la yaznuna, dan tidak berzina ya. Jadi kemudian Allah mengatakan barang siapa yang berbuat seperti itu, maka dia akan mendapatkan balasan dari dosa yang sudah diperbuatnya. Jadi barang siapa yang musyrik kepada Allah dan dia membunuh jiwa dan dia berzina, maka dia akan mendapatkan balasan dosanya. Bahkan kata Allah, akan dilipat gandakan dosanya itu pada hari kiamat. Dan di hari kiamat dia khulud, dia kekal di dalam kehinaan. Nah, kemudian setelah itu Allah mentahsis illa, kecuali. Nah, kecuali ini menjadi pentahsis dari kalimat sebelumnya. Jadi kalau kalimat sebelumnya musyrik, kemudian membunuh, kemudian berzina, kemudian kata Allah dia akan mendapatkan balasannya dan akan dilipat gandakan azabnya pada hari kiamat, dikekalkan dalam kehinaan di hari akhir. Kecuali ini adalah pentahsis ya, instrumen pentahsis, termasuk istisna ya, tahsis dengan istisna. Jadi kecualikan mantaba, siapapun orang yang bertobat kepada Allah. Jadi al-istisna ini istisna setelah jumlah mutafati, berarti ya ilah ini menjadi kecuali orang musyrik yang bertobat kepada Allah, kecuali orang yang berzina yang bertobat, kemudian kecuali orang yang membunuh jiwa yang bertobat, dan kecuali orang yang berzina yang bertobat. Jadi istisnanya ini kembali kepada keseluruhan, yaudu ilal jami, kembali kepada keseluruhan jumlah yang diatofkan dengan huruf athof ya.
Illa, maka ini illa man taba wa amina wa amila solihan. Kecuali kalau dia bertobat dari dosa-dosa besar itu, ya, kemudian setelah tobat dia beriman kepada Allah dan hari akhir, dan dia mengganti kesalahannya dengan amal yang soleh, maka Allah akan yubadilullah sayyi'atu hasanat. Allah akan menghapuskan atau akan mengganti kejelekannya dengan kebaikan. Contoh lain misalnya dalam surat Al-Maidah ayat 3 tadi yang sudah pernah dibacakan. Hurimat alaikumul maitatu wa damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mauqudatu wal mutaradiyatu wa natihatu wa ma kalasabu illa ma zakaitum. Ya, jadi di sini ada lafaz yang mentaksis yaitu ila, atau mukhassis yaitu ila, dan ditaksisnya dengan huruf istisna, kecuali yang sempat disembelih. Jadi kalau ada binatang yang matinya kalau ada binatang yang terjatuh atau ada binatang yang munkhaniqah yang tercekik, ya, kecuali kalau kalau ada binatang yang tercekik dan tidak sempat disembelih, maka dia termasuk bangkai. Kecuali kalau binatang yang tercekik itu sempat disembelih, termasuk wal mauqudatu, termasuk binatang yang terpukul, ya, binatang yang terpukul dengan benda tumpul, wal mauqudatu, ya, itu pun termasuk maitah kecuali sempat disembelih. Nah, kira-kira begitu. Jadi ila ini akan kembali kepada keseluruhan jumlah yang diatofkan, yang disambungkan dengan huruf atof. Munkhaniqah, mauqudah, mutaradiyah, wa natihatu, wa ma kalasabu, ya. Jadi ini semuanya dikecualikan, yaitu mazakaitum, yaitu yang sempat disembelih. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, itulah tadi pembahasan mukhassis, ya. Ini mukhassis, mutasil, mukhassis yang bersambung dalam satu kalimat. Bagian yang pertama yaitu al-istisna'u mutasil. Istisna'u mutasilu, istisna yang bersambung dalam satu kalimat. Insya Allah yang berikutnya kita akan bahas istisna yang dengan syarat, yaitu yang mukhassis dengan syarat, pengkhususan dengan kalimat syarat. Ikhwatu iman yang berbahagia, sekarang adalah at-tahsis bisyarti, pengkhususan atau tahsis dengan syarat. Jadi yang menjadi mukhassisnya adalah harfu syartin atau huruf-huruf yang terkategori kepada pensyarat, ya, huruf syartin, harfu syartin, huruf syarat. Kita ambil contoh misalnya surat At-Taubah ayat kelima. Ayat ini turun setelah Futuh Mekah. Paidin salakhal ashurul haram, ashurul hurum, jika sudah berlalu bulan-bulan haram, faktulul musyrikina, maka bunuhlah semua orang-orang musyrik, haitsu wajadtumuhum, di mana saja kamu mendapati mereka, wa khudhuhum, dan tangkaplah mereka, wahsuruhum, dan kepunglah mereka, waqudu lahum kullamarsodin, dan intailah mereka di mana saja mereka di tempat pengintaian. Fa'in tabu, maka jika mereka bertobat, wa aqamu sholat, wa atu zakat, fakhollu sabilahum, jika mereka bertobat, melaksanakan sholat, kemudian mengeluarkan zakat, maka khollu sabilahum, maka hendaklah kamu bebaskan mereka berjalan di tempat-tempat mereka. Artinya tidak boleh dibunuh, tidak boleh ditangkap, tidak boleh dikepung, dan tidak boleh diintai. Innallaha ghafurur rahim, ya. Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ini merupakan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Ikhwa fillah rahimakumullah, dalam ayat ini ada lafaz umum yaitu al-musyrikin. Siapapun orang musyrik, yaitu orang musyrik yang pernah menyerang umat Islam, yang pernah memerangi umat Islam,
yang merugikan umat Islam selama ini sampai Futuh Mekah, ya. Maka kata Allah, apabila sudah berlalu bulan-bulan haram, artinya di bulan haram tidak boleh melakukan peperangan, ya. Faktulul musyrikin, maka bunuhlah mereka orang-orang musyrik itu. Kemudian tangkaplah mereka, kepunglah mereka, intailah mereka. Jadi ini ofensif total kepada orang-orang musyrik, ya. Setelah Futuh Mekah. Nah, tapi dalam ayat ini ada instrumen pentahsis atau mukhassis, yaitu in, dan in ini termasuk harfu syartin, maka ini adalah termasuk at-tahsis bisarti, tahsis dengan syarat. Maka jika mereka, jadi jika mereka atau syaratnya mereka itu adalah orang-orang musyrik. Jika mereka itu syaratnya sudah bertobat, melaksanakan sholat dan mengeluarkan zakat, maka berikan kepada mereka kebebasan mereka untuk berjalan-jalan di jalan-jalannya mereka, ya. Jadi dalam redaksi kalimat dan ada redaksi nas Al-Quran surat At-Taubah ayat kelima ini ada tahsis bisarti, yaitu mukhasisnya adalah in, ya. Yang menjadi syaratnya adalah tabu wa aqamus sholat, yaitu orang-orang musyrik yang sudah bertobat, ya. Berarti ini adalah mengkhususkan, jadi khusus orang-orang musyrik yang sudah bertobat dan melaksanakan sholat serta mengeluarkan zakat, maka bebaskanlah mereka, janganlah mereka diperangi, ya, walaupun mereka sudah bertahun-tahun merusak atau memerangi atau merugikan umat Islam sampai sepanjang Futuh Mekah, ya. Jadi ini pengkhusus, ya, dari keumuman faktulul musyrikin, ya. Jadi orang musyrik itu ada orang musyrik yang tidak bertobat dan orang musyrik yang bertobat. Khusus orang musyrik yang bertobat, maka mereka tidak boleh diperangi, ya. Kira-kira begitu gambarannya atas si syarti dalam surat At-Taubah ayat kelima. Selanjutnya misalnya dalam surat As-Saff ayat ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu hal azullukum ala tijaratin tungjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum. Hei orang-orang yang beriman, maukah aku sampaikan kepadamu, aku tunjukkan kepadamu pada satu perniagaan yang akan menyelamatkan kamu, yang tidak akan mengalami kerugian, yaitu min adzabin alim, selamat dari api neraka. Apa itu? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, yaitu iman kepada Allah dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu, ya. Allah mengatakan dzalikum khairul lakum. Itu artinya maksudnya adalah beriman pada Allah dan Rasulnya serta berjihad di jalan Allah, itu lebih baik bagi kalian. Nah, kum di sini adalah lafaz umum. Hal itu lebih baik bagi kalian. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Jadi jika ini syarat. Jadi ini lebih baik bagi kalian, syaratnya kalau kalian ta'lamun, kalau kalian mengetahui, kalau kalian punya ilmu. Jadi dengan ilmu kalian akan mengetahui hanya dengan iman dan ilmu kalian akan mengetahui bahwa keimanan pada Allah dan Rasulnya serta berjihad di jalan Allah, membela keimanan keislaman tersebut dengan harta dan jiwanya, itu lebih baik. Lebih baik itu bagi siapa? Bagi yang mengetahui, bagi yang punya ilmu. Jadi syaratnya ini syarat. Jadi khusus bagi orang-orang yang memiliki ilmu, dia akan mengetahui bahwa beriman pada Allah dan berjihad itu adalah lebih baik bagi kalian. Artinya kalau tidak berilmu ya tidak akan mengetahui itu lebih baik. Apa baiknya berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu? Hartamu bisa habis, nyawamu bisa hilang. Ya, tetapi di pandangan orang-orang yang berilmu, memiliki iman dan ilmu, dia akan mengetahui itu lebih baik. Jadi syaratnya apa? In kuntum ta'lamun, jika kalian berilmu. Ini adalah mukhassis, ya. Ini adalah
pengkhusus. Jadi hanya khusus bagi orang-orang yang memiliki ilmu akan mengetahui bahwa itu lebih baik. Itu gambarannya ya. Selanjutnya syarat itu ta'rifnya adalah asyartu huwa ta'liqu syai' bi syai'. Syarat itu adalah ta'liqu menggantungkan sesuatu dengan sesuatu. Contoh di sini. Menggantungkan sesuatu dengan sesuatu artinya menggantungkan khair dengan ta'lamun. Menggantungkan pandangan bahwa iman dan jihad itu lebih baik bagi kalian ya dengan kalian berilmu. Artinya kalau bagi orang yang tidak memiliki ilmu ya, tidak memiliki pengetahuan, tidak ma'rifat pada Allah, pada Rasul, pada jihad, maka dia tidak akan memahami bahwa iman dan berjihad itu lebih baik. Dia akan tetap memandang itu adalah merugikan. Tapi bagi orang yang memiliki ilmu itu adalah khair, lebih baik, lebih menguntungkan, lebih membahagiakan, lebih menggiurkan. Yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa kalian, wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan Allah akan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir airnya, wa masakin thayyibatan, dan diberikan tempat yang thayyibah, wa jannati adnin, dan diberikan surga Aden. Zalikal fauzul adim, itulah yang lebih baik. Fauzul adim, kemenangan yang besar. Jadi syarat itu adalah ta'liqu syai' bi syai', menggantungkan sesuatu karena ada sesuatu ya. Menggantungkan, atau contohnya dalam 109 ayat 5, menggantungkan tabu wa aqamus shalat wa atuz zakat, menggantungkan tobat, mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat ya, pada sesuatu ya, atas orang musyrik. Jadi hanya orang musyrik yang bertobat, maka dia akan fakhalu sabilahum, dia akan diberikan kebebasan, tidak akan dibunuh, tidak akan diusir, tidak akan ditangkap, tidak akan dikepung dan lain sebagainya. Selanjutnya secara bahasa Arab syarat itu dibolehkan ya. Yang pertama dibolehkan syarat didahulukan sebelum masyrut. Syarat didahulukan sebelum masyrut. Jadi dibolehkan syarat didahulukan sebelum masyrut. Contoh surat At-Tolaq surat 65 ayat ke-6. Pain kuna ulatu hamlin, dan jika ini syarat. Ya, syaratnya jika kalian ulatu hamlin, jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, fanfiku, maka hendaklah mereka diberi infak, diberi biaya ya. Diberikan biaya alaihina atas mereka hatta yadona, sampai mereka melahirkan ya. Jadi orang yang ditalak, jika istrinya ya orang yang ditalak, maka suami yang mentalak itu sudah tidak ada kewajiban memberi nafkah kepada istri yang ditalak tersebut. Wa in kuna, dan jika yang ditalak itu ulatu hamlin, dalam kondisi hamil ya, jadi mengandung anak dari suami yang mentalak, fanfiku alaihina, maka si suami tersebut harus memberikan biaya yang wajar kepada mereka, kepada wanita yang ditalak, hatta yadona, sampai wanita yang ditalak itu melahirkan. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, dalam ayat ini ada harfus syartin, yaitu in ya, in, jika ya, jika, kemudian kunna ulatu hamlin, jika. Jadi in itu adalah harfus syartin, dan syaratnya ulatu hamlin, wanita yang ditalak itu dalam keadaan hamil, fanfiku alaihina, maka berikan nafkah. Jadi ini syarat, yaitu ulatu hamlin didahulukan daripada masyrut, didahulukan daripada yang dipersyarati ya. Yang dipersyarati itu adalah wanita yang ditalak. Kemudian yang kedua, masyrut didahulukan dari syarat. Contohnya surat An-Nisa ayat 11 ini. Wali abawaihi, dan bagi orang tuanya, likuli wahidin minhuma, bagi setiap keduanya, berarti bagi bapak dan ibu,
As-sudus adalah mendapat sudus 1/6. Mima taroka dari apa yang ditinggalkan dari tirkah. In kana jika yang meninggal itu lahu waladun memiliki seorang anak. Jadi dalam waris ya, jika yang meninggal memiliki anak kemudian memiliki bapak dan ibu, maka bapak dan ibu mendapat 1/6 dan anak-anaknya menjadi asobah, anak laki-laki menjadi asobah ya. Jadi syarat mendapat 1/6 itu adalah jika si yang meninggal lahu walad memiliki anak. Jadi di sini masyrut didahulukan dari syarat. Jadi masyrutnya adalah bapak ibu ya, bapak ibu ini adalah masyrut yang dipersyarati ya. Dia akan mendapatkan 1/6 jika syaratnya, jika si yang meninggal atau muwarisnya meninggalkan anak, meninggalkan keturunan laki-laki. Demikian. Baiklah, kita lanjutkan kepada kaidah-kaidah ya. Kaidah yang pertama, asyartu minal muhassisat. Syarat itu termasuk dari pentahsis. Ini penjelasannya sudah sebelumnya ya. Kemudian yang kedua, asyartu ba'da jumalil muta'atifati yaudu ilal jami. Syarat setelah jumlah yang dihubungkan dengan huruf atop maka kembali kepada keseluruhan. Kita ambil contoh surat Ali Imran ayat 139. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ya. Wala tahinu, janganlah kamu merasa hina, wala tahzanu, dan janganlah kamu bersedih hati, wa antumul a'launa, sementara kamu itu tinggi derajatnya, in kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Jadi ayat ini adalah ayat yang memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman setelah mereka mengalami kekalahan dalam peperangan. Nah, kemudian Allah mengatakan dalam ayat ini, wala tahinu, mengalami kekalahan dalam peperangan kamu jangan menjadi wahan, jangan menjadi wahan atau hina ya, atau merasa tidak berarti, tidak memiliki arti. Wala tahinu wala tahzanu, dan janganlah kamu bersedih hati ya atas kekalahanmu itu. Walaupun kamu kalah, wa antumul a'launa, karena sesungguhnya wa antumul a'launa ya, kamu itu tinggi derajatnya, jadi tidak layak terhinakan oleh orang kafir, oleh orang musyrik, karena kamu kalah dalam berperang atau kalah wala tahzanu, dan janganlah kalian bersedih hati gitu. In kuntum, syaratnya in kuntum mukminin, jika kalian beriman. Jadi jika kalian orang yang beriman, ini janganlah kalian merasa bersedih, janganlah kalian merasa terhina, dan janganlah kalian merasa bersedih ya. Syaratnya itu in. Nah, in ini adalah instrumen mukhassis, instrumen tahsis atau mukhassis yang termasuk kepada harfu syartin ya. Karena ini harfu syartin sebagai mukhassis ya, dan sebelumnya adalah jumlah muta'atifatin, jumlah yang disambungkan dengan huruf atop, yaitu wala tahinu wala tahzanu, maka yaudu, syaratnya ini syarat orang-orang itu beriman dan harus berada dalam memandang bahwa dirinya adalah tinggi derajatnya dibanding orang kafir dan orang musyrik yang mengalahkan perang ya. Maka kamu, kalau dengan syarat itu, maka kamu jangan merasa terhina, jangan merasa bersedih ya. Jadi jumlah asyartu ba'da jumalin muta'atifatin, jadi yaudu ilal jami, jadi syaratnya ini kembali kepada keseluruhan dari jumlah yang diatofkan. Demikianlah pembahasan kali ini, mudah-mudahan berguna, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi fisabilil haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.